Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem dan dinamika demokrasi. Di video yang kedua ini, kita akan membahas bagaimana sistem demokrasi di Indonesia. Nah, demokrasi di Indonesia yang berlaku pada saat ini adalah demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berdasarkan kepada Pancasila yang khususnya ada di sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, menurut Ahmad Sanusi, demokrasi Pancasila itu akan berjalan ketika adanya 10 prinsip ini atau dikenal dengan 10 pilar, yaitu demokrasi harus dijalankan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, adanya demokrasi dengan kecerdasan. Maksudnya adalah bahwa demokrasi akan berjalan ketika bangsa Indonesia itu mengetahui atau paham ilmunya bagaimana demokrasi Pancasila itu seperti apa. Maka ketika masyarakatnya tahu, maka demokrasi itu akan berjalan. Yang kedua, adanya kedaulatan rakyat atau rakyat itu ikut serta dalam pemerintahan, maka demokrasi akan berjalan. Yang kedua, rule of law, adanya hukum yang berlaku. Yang kelima, adanya pemisahan kekuasaan negara. Kalau di Indonesia itu mungkin kalian masih mengingat materi tentang di kelas 1 tentang trias politika. Nah, pemisahan kekuasaan negara ini harus ada gitu, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Maka demokrasi di Indonesia ini, yaitu demokrasi Pancasila, akan berjalan. Yang keenam, adanya hak asasi manusia yang contohnya itu adanya kebebasan berpendapat, masyarakat ikut serta dalam pemilu, pers berjalan, bangsa Indonesia itu, rakyat itu boleh mengkritik gitu terhadap pemerintahan. Ketika misalnya masyarakat tidak menyetujui atau kurang setuju dengan keputusan yang pemerintahan keluarkan, kebijakan yang dikeluarkan, nah rakyat itu boleh mengemukakan pendapatnya, boleh mengkritik pemerintahan. Nah, adanya hak asasi itu, maka demokrasi akan berjalan. Yang ketujuh, adanya pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi itu akan berjalan ketika adanya otonomi daerah. Pada saat zaman Soeharto, sistem pemerintahan itu lebih sentralisasi sehingga demokrasi di Indonesia itu kurang berjalan. Yang ke-9, adanya demokrasi dengan kemakmuran. Yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Selanjutnya, kita akan membahas periode perkembangan demokrasi. Demokrasi di Indonesia pada awal tahun 45 sampai dengan 49, pada masa ini demokrasi itu belum terlalu muncul gitu, karena pada saat itu negara lebih berfokus bagaimana untuk melepaskan dari penjajahan, sehingga negara itu lebih berfokus bagaimana agar negara ini bersatu padu untuk melawan penjajahan, untuk terlepas dari bangsa penjajah, sehingga Indonesia bisa merdeka. Pada masa ini demokrasi dianggap belum ada. Nah, pada tahun 49 sampai dengan 59, demokrasi yang berlaku itu adalah demokrasi parlementer. Kenapa disebut dengan demokrasi parlementer? Karena pada masa ini sistem pemerintahan yang dipakai itu adalah sistem pemerintahan parlementer, sehingga disebut dengan demokrasi parlementer. Indikator atau ciri-ciri demokrasi parlementer itu adalah parlemen berperan tinggi dalam proses politik. Yang kedua, akuntabilitas atau bertanggung jawab. Yang ketiga, adanya kepartaian yang berkembang. Yang keempat, adanya pemilu terbuka 1 kali pada tahun 55. Dan HAM, tadi kan disebutkan di 10 pilar. HAM, demokrasi akan berjalan ketika HAM itu ada. Nah, kebebasan pers dan berpendapat itu ada gitu, tidak dibatasi pada tahun ini. Jadi pada tahun 45 sampai dengan 59 bisa dianggap demokrasi itu mulai berkembang. Pada tahun 59 atau 65, demokrasi yang berlaku itu adalah demokrasi terpimpin.
Kenapa disebut dengan demokrasi terpimpin? Karena pada saat itu pandangan Presiden Soekarno dalam demokrasi ini yaitu dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di sini itu disebutkan perwakilan. Berarti demokrasinya itu diwakilkan gitu, yaitu demokrasi terpimpin oleh anggota MPR. Seperti itu. Nah, karakteristik demokrasi terpimpin ini pemilihan umum tidak ada, jadi semuanya itu diurus oleh MPR. HAM itu lemah, kebebasan pers itu dibatasi, dan sistem pemerintahannya itu sentralisasi, yaitu berpusat di pemerintahan pusat. Otonomi daerah itu tidak ada. Sedangkan disebutkan tadi di 10 pilar, demokrasi Pancasila akan berjalan ketika adanya otonomi daerah. Nah, pada saat masa ini demokrasi terpimpin itu sistem pemerintahannya itu sentralisasi, sehingga dianggap pada masa Soekarno memimpin ini tahun 59 sampai 65 dianggap demokrasinya itu sangat jelek gitu. Nah, pada masa 65 sampai dengan 98 adanya masa peralihan dari pada tahun 66 sampai dengan 68. Pada masa ini yaitu berlakunya atau bisa disebut dengan masa Orde Baru. Nah, pemerintahan itu ada pergantian presiden. Presiden Soekarno itu lengser dan Presiden Soeharto itu diangkat. Nah, ketika pada masa awal Presiden Soeharto diangkat ini, dia menganggap bahwa demokrasi terpimpin itu tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia, karena demokrasi yang paling tepat diterapkan di Indonesia itu adalah demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu secara murni gitu. Tetapi pada penerapan masa kepemimpinan Soeharto, demokrasi Pancasila ini tidak sesuai dengan awal yang ia canangkan gitu. Demokrasi Pancasila itu harus menjalankannya itu harus murni gitu, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena pada masa ini kebebasan berpendapat itu dibungkam dengan adanya berlakunya Undang-Undang Supersip, yaitu mengenai undang-undang yang mengatur tentang adanya orang yang mengkritik atau berpendapat gitu ingin menjatuhkan pemerintah itu akan dikriminalisasi, akan ditangkap, akan dipenjarakan. Nah, rotasi kekuasaan eksekutif itu sedikit. Eksekutif kan di sini maksudnya adalah para pemimpin, contohnya pemimpin daerah, pemimpin provinsi, kabupaten itu sangat sedikit sekali rotasinya. Dan rekrutmen politiknya itu tertutup, khususnya untuk para pemimpin daerahnya, pemimpin kabupaten, kota, wali kota, bupati, gubernur itu sangat tertutup karena yang memilihnya itu adalah presiden dan MPR. Pemilu ada 6 kali yang dilaksanakan 5 tahun sekali, tetapi hanya untuk memilih anggota MPR-nya saja. Seperti itu. Karena masyarakat merasa muak dengan pemerintahan Soeharto yang begitu lama dan terlalu sentralistis gitu ya, terlalu sentralisasi, dan demokrasi itu sangat dibatasi dengan berlakunya undang-undang Supersip. Nah, pada tahun 98 Presiden Soeharto diminta untuk lengser dari jabatannya dan mengangkat wakil presidennya yaitu B.J. Habibie untuk menjadi presiden. Nah, pada masa ini atau disebut dengan pada masa reformasi, undang-undang yang demokrasi yang berlaku pada 98 ini adalah masih demokrasi Pancasila, tetapi pelaksanaannya itu sangat berbeda jauh pada saat Presiden Soeharto memimpin. Nah, demokrasi Pancasila itu diterapkan
sampai sekarang, tetapi tentu tidak seperti pada saat Presiden Soeharto. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai sistem demokrasi, khususnya adalah sistem demokrasi di Indonesianya pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita dapat dari menonton video ini bisa bermanfaat, bisa kita pahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.